Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan pendidikan Islam. Di sini kami yang beranggotakan sesini adalah Muhammad Oli Akbar, ada Titi Suliati Khofifah, Imron Sadewa, ada Siti Nurrahmawati, ada Nisa Asilmi, ada Siti Jara Salbiah, dan yang terakhir adalah Namira Pujiah. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan, mengupas apa tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Irman Suharman MPD, yaitu untuk meresum buku yang beliau berikan kepada kami dengan judul Training Manual Usage of Data for Educational Planning and Management, atau manual pelatihan penggunaan data untuk perencanaan dan manajemen pendidikan. Penulis dari buku ini adalah Profesor Jafar I. Malik, yaitu Muhammad Nasir Amin dan Yasir Irfan. Penerbit buku ini yaitu adalah di Kementerian Pelatihan Profesional dan Teknis Training Manual Islamabad, publikasi IPAM nomor 23. Tahun penerbit ini adalah pada tahun 2011. Baik, di sini kami akan menjelaskan rangkuman kesimpulan dari beberapa sesi yang ada dalam buku ini. Lanjut, sesi pertama adalah pengantar perencanaan pendidikan dan pengelolaan. Di buku ini dijelaskan bahwasanya manajemen itu adalah proses sosial yang dirancang untuk memastikan kerjasama partisipasi intervensi dalam keterlibatan orang lain dalam pencapaian efektif. Fungsi manajemen menurut Cons and O'Donnell dalam buku prinsip manajemen itu ada 5. Yang pertama itu adalah perencanaan, ada pengorganisasian, kepegawaian, ada mengarahkan dan mengontrol. Dapat disebutkan bahwasanya kesimpulan dari perencanaan itu adalah fungsi dasar manajemen, dan itu adalah proses menentukan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan, juga mengacu pada proses memutuskan apa yang harus dilakukan. Di sini juga dijelaskan prinsip perencanaan itu ada 6. Yang pertama itu adalah komprehensif. Semua opsi dan dampak penting dipertimbangkan di dalam ini. Yang kedua itu adalah efisiensi, proses yang tidak membuang waktu dan uang. Yang ketiga adalah inklusif, orang yang terkena dampak bencana memiliki kesempatan untuk terlibat. Yang keempat itu adalah informatif, hasil dipahami oleh pangku kepentingan. Yang kelima itu adalah terintegrasi, keputusan individu jangka pendek harus mendukung strategi jangka yang sasaran. Yang keenam, logis, setiap langkah mengarah ke langkah berikutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan sesi kedua, yaitu persyaratan perencanaan pendidikan dan pengelolaan. Ketersediaan informasi yang akurat, valid, terpercaya, dan tepat waktu merupakan persyaratan yang diperlukan untuk perencanaan dan manajemen di sektor apapun. Perencanaan pendidikan dan manajemen tidak terkecuali membutuhkan ketersediaan dan penggunaan kumpulan data yang beragam untuk perencanaan yang efektif dan manajemen yang berhasil. Merencanakan dan mengelola pendidikan sektor-sektor itu informasinya harus tersedia, yaitu yang pertama informasi demografis, yang kedua ada statistik pendidikan, yang ketiga ada alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, yang keempat ada sumber daya manusia di bidang pendidikan. Lalu informasi demografi sangat penting bagi perencanaan pendidikan dan pembuatan keputusan untuk mengetahui struktur dan distribusi populasi pada kerangka waktu tertentu, serta bagaimana perubahannya. Baiklah, selanjutnya sesi ketiga, yaitu tentang model perencanaan pendidikan. Pada sesi ini, kita akan membahas berbagai model perencanaan pendidikan yang dikembangkan di waktu yang berbeda, yaitu yang pertama ada model perencanaan strategis BEL. Model ini dikembangkan oleh Laboratorium Pendidikan Regional Barat Laut yang bekerjasama dengan Dewan Koordinasi Pendidikan Oregon. Tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan intrasistem dan antarsistem. Model ini memiliki 8 langkah yang besar yang dikelompokkan menjadi 3 fase. Model ini memisahkan 3 fase aktivitas manajemen, yaitu yang pertama sebagai strategis perencanaan, yang kedua perencanaan taktis, dan yang ketiga adalah pengendalian. Dan yang kedua ada model perencanaan strategis Herman. Menurut Herman, pada tahun 1994 mengembangkan model yang berfokus pada sekolah sebagai kerangka acuan perencanaan. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan menjadi 2 area besar, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan strategis ialah
dalam sebuah keyakinan dan nilai adanya pemindaian lingkungan secara internal dan eksternal dan faktor penentu keberhasilan. Dan dalam sebuah pernyataan misi itu adanya tujuan strategis dan menganalisis SWOT. Dan dalam perencanaan taktis yaitu adanya tujuan strategis, aturan keputusan dan pemilihan prioritas, rencana tindakan, alokasikan sumber daya, dan operasikan rencana. Perencanaan strategis adalah proses perencanaan sistematis yang melibatkan sejumlah langkah yang mengidentifikasi status proyek atau program saat ini. Hal tersebut memberikan suatu gambaran besar tentang apa yang akan dilakukan dan kemana arah tujuan yang diperlukan. Strategis yang efektif, perencanaan menciptakan skenario dan mempertimbangkan konsekuensi dari skenario tersebut di persaingan dan respon dari faktor lingkungan. Pertimbangan serius lainnya adalah bahwa ketika orang berencana untuk ekspansi pasti tingkat standar minimum, mereka harus memiliki downward berpikir, pergeseran paradigma, dan orientasi holistik serta global. Adapun komponen perencanaan strategis, diantaranya ada pengembangan, pelaksanaan, lalu tinjauan rencana yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan. Kemudian ada perencanaan strategis di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, perencanaan strategis dapat dilakukan dengan tahapan yang berbeda, seperti analisis sektor, perumusan kebijakan, pemilihan tujuan rencana utama dan area prioritas, desain program prioritas, penyusunan kerangka biaya dan pembiayaan, desain sistem monitoring dan review, penulisan draft rencana, revisi draft, dan persetujuan. Adapun perencanaan melalui simulasi komputer, penggunaan komputer sebagai alat untuk simulasi dan perencanaan kebijakan pendidikan pada serangkaian perhitungan berulang yang terbatas, seperti misalnya yang dihasilkan dari penerapan laju aliran ke jumlah siswa dari tingkat pendidikan yang diberikan. Sesi 5 tentang perencanaan taktis. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Rencana taktis memiliki kerangka waktu yang lebih pendek dan cakupan yang lebih sempit daripada rencana strategis rencana. Perencanaan taktis memberikan ide spesifik mengimplementasikan rencana strategis. Perencanaan taktis mengambil rencana strategi program dan menetapkan pendek spesifik tindakan jangka dan rencana. Cakrawala perencanaan taktis lebih pendek daripada rencana strategis cakrawala. Selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya perencanaan taktis. Sangat penting untuk menetapkan tujuan perencanaan taktis untuk membantu dalam mencapai kesuksesan. Lalu yang ketiga yaitu ada metodologi untuk persiapan rencana taktis. Metodologi penyusunan rencana jangka menengah di Pakistan telah berkembang setelah mempertimbangkan dengan cermat berbagai aspek pembangunan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya apa? Posisi yang ada dan masalah yang dihadapi oleh ekonomi, apa perspektif yang mungkin untuk 5 tahun ke depan dengan tetap melihat tujuan nasional, sumber daya yang tersedia serta yang dapat dimobilisasi dari sumber internal dan eksternal. Baik, selanjutnya akan dilanjut untuk sesi 6 oleh teman saya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas sesi ke-6 yaitu tentang rencana operasional. Rencana operasional menentukan bagaimana Anda akan berproses dalam praktik untuk mengimplementasi rencana aksi dan pemataan, atau biasa disebut sebagai apa kebutuhan kapasitas Anda, bagaimana Anda akan terlibat sumber daya, bagaimana Anda akan menangani resiko, dan bagaimana Anda akan memastikan kelanjutan pencapaian. Nah, selanjutnya, rencana operasional memastikan bahwa proyek dapat berhasil diimplementasikan dengan mengajak tim Anda untuk guna sumber daya secara efisien untuk membantu mengalokasikan sumber daya yang langka ke yang paling krisis, kesenjangannya dan kebutuhannya. Perencanaan dan implementasi operasional yang efisien membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan terbuka antar tim proyek atau antar tim proyek inti dan lainnya pemangku kepentingan. Langkah pertama dari rencana proses perencanaan atau operasional adalah melakukan. Baik, di sesi ketujuh ini menjelaskan mengenai alat perencanaan dan manajemen. Alat perencanaan dan manajemen ini ada dua, yaitu analisis SWOT, dan antaranya strength, weakness, opportunity, dan threat.
Analisis ini digunakan untuk membantu menganalisis strategi yang efektif yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua ada Microsoft Project. Microsoft Project merupakan perangkat lunak yang dapat membantu dalam menyusun rencana tindakan, mengisi dan mengatur semua rincian yang harus dilengkapi untuk mencapai tujuan bersama.